Halo sahabat Bari, kembali lagi bersama kami di podcast Saulino. Bersama saya Andi Ibrahim selaku host podcast pada hari ini, di mana kali ini saya ditemani narasumber yang sangat luar biasa. Beliau sudah berada di samping saya. Langsung saja silahkan perkenalan diri. Halo Sobat Bahari, perkenalkan nama saya Apri Catur Pamungkas. Saya di sini sebagai putra kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Jadi Anda ini putra ya? Iya, betul Nah, sekali. apa yang menjadi kegiatan atau aktivitas sehari-hari nih? Nah, untuk kegiatan putra kampus sendiri umum sih seperti taruna biasa, cuman saya lebih melihatkan contoh kepada taruna-taruna lain seperti Jadi itu. ada yang menjadi ciri khas tersendiri ya. Betul sekali. Nah, menjadi putra kampus ini terbebani tidak? Kalau saya pribadi sih karena ada tanggung jawab, jadi saya tidak merasa terbebani. Wah, betul sekali. Jadi penuh dengan loyalitas ya. Iya, betul. Nah, berhubung masalah putra kampus ini berarti Anda ini seorang duta. Iya, betul. Nah, duta itu sebenarnya menurut Apri ini duta itu apa sih kalau menurut Apri? Kalau duta, menurut saya itu adalah orang pilihan ya. Tidak semua orang itu bisa jadi duta. Oh, iya. Orang pilihan yang nantinya bisa memberikan contoh kepada orang-orang lain. Orang yang cerdas, orang yang bisa dilihat kemampuannya seperti itu. Seperti itu. Iya, Jadi sekarang ini menduduki sebagai duta kampus ya. iya betul. Nah, apa yang menjadi kiat-kiat sebagai duta kampus ini di dalam menjalankan tugas ini? Apa yang menjadi kiat-kiat Anda gitu? Apa yang harus dilakukan? Nah, untuk saya sendiri sebagai putra kampusnya, saya ingin memberikan kepada taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone bahwa perilaku yang baik itu seperti apa, attitude-nya harus bagaimana, terus harus mencerminkan kepribadian yang baik, akademiknya bagaimana, seperti itu. Oh, jadi itu semua ya. Iya, Jadi Anda ini cerminan ya. Ya, betul. Nah, berhubung masalah duta nih ya, berarti sebelum jadi duta itu adalah taruna biasa. Ya. Nah, di dalam menjadi duta, apakah melalui step by step atau ada seleksi-seleksi tertentu yang diikuti atau bagaimana? Iya, ada seleksinya. Kemarin seleksinya itu perwakilan taruna tingkat 2. Oh, tingkat 2 berarti Madya. Iya, betul. Terus selanjutnya? Seleksinya itu pertama kita diseleksi dari cara jalan, kegiatan kita setiap hari, dipisah dari barisan. Terus ada malamnya untuk kegiatan puncak untuk pemilihan. Di situ juga kita diberikan pertanyaan, dinilai, terus pemilihan langsung oleh pembina dan dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan. Nah, setelah sebelum memasuki malam puncak nih, apakah cuman dilihat dari nilai jalannya, dilihat dari kesehariannya, atau mungkin ada hal lain, mungkin dari sisi akademika, seleksi bagaimana seperti itu? Kalau akademik sih pasti ya, karena kita sebagai calon duta kampus pasti mikir tuh kalau nanti malam puncaknya kita ditanya-tanya ini begini gitu, terus kita nggak tahu apa-apa, kan malu. Ya. Nah, maka dari itu kita pikir kita merasa akademik kita yang lumayan lah, ayo daftar deh gitu. Nah, seperti itu ya. Ya betul. Nah, mungkin dari sisi akademik. Terus pada saat di malam puncak ya. Iya. Itu jelang berapa hari nih? Atau mulai dari seleksi sampai di malam puncak apa saja yang dilakukan? Mungkin ada karantina atau hal semacamnya. Nah, itu dia karantinanya sebelum malam puncak ya sekitar 1 mingguan. Kita di karantina, setiap baris atau jalan selalu
berkelompok dengan sesama calon duta kampus, dinilai cara jalannya, gerak-geriknya, cara bicara, bahkan cara makannya juga dinilai. Oh, seperti itu. Iya. Jadi apa nih yang menjadi fungsi atau maksud dari tujuan karantina tersebut? Kenapa mesti harus dikarantina gitu loh? Kenapa tidak langsung pemilihan aja? Nah, itu poin terpentingnya sebagai duta Iya. kampus. Kita tidak hanya harus ini duta kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Tidak hanya sekedar nama, tapi juga harus ada penampilan yang bisa dicontoh. Salah satunya cara jalan, attitude, akademik dan lain-lain. Maka dari itu, sebelum pemilihan harus ada namanya karantina. Jadi di situ semua dilihat atau dinilai ya, bagaimana pengetahuannya, Iya. bagaimana tingkah laku. Iya. Nah, di samping daripada itu, ketika memasuki malam puncak, apa yang dilakukan nih para finalis? Nah, untuk para finalis ini ada rangkaian kegiatan pada malam puncaknya. Yang pertama yaitu kita jalan ya, masuk ruangan, terus ada pertunjukan bersama oleh seluruh finalis. Setelah itu kita diberikan pertanyaan, kemudian ada seleksinya, kita dipilih 5 besar, terus setelah itu pertunjukan bakatnya masing-masing menunjukkan bakat. Setelah itu masuk ke 3 besar. Nah, di 3 besar ini kita diberikan pertanyaan oleh pembina langsung mengenai seputar Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, dan pertanyaannya itu dijawab dengan waktu di bawah 1 menit. Jadi pertanyaannya itu langsung dari juri ya, Ya, betul. dan itu merupakan seputar kampus kita gitu. Betul. Nah, apakah ada pertanyaan yang lain di luar dari pertanyaan seputar kampus gitu? Mungkin ada wawasan tentang perikanan atau lain-lain? Ya, kalau tentang pertanyaan umum yaitu tentang kelautan, perikanan, Seperti itu ya. iya. Nah, yang ingin saya gali nih dari Apri nih, apa sih yang menjadi keyakinan Apri? Apa yang menjadi poin penting bahwa Apri nih bisa terpilih gitu menjadi ketua putra atau duta kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone? Iya, maksudnya daya tarik saya lah Iya. supaya ya. Kenapa? Apa yang ditampilkan gitu? Atau mungkin apa kelebihan Apri gitu sehingga juri memilih Apri menjadi duta kampus? Ya, menurut saya pribadi sih begini. Mungkin teman-teman saya juga banyak yang menilai sama. Kalau saya itu kepada orang yang baru, seperti baru ketemu gitu, baru Iya. kenal, saya sepertinya kayak mengeluarkan aura-aura positif supaya mereka lebih dekat, lebih cepat kenalnya dengan saya. Terus saya juga mudah kenalnya sama orang-orang baru seperti Oh, itu. jadi gampang berinteraksi ya? Betul. Wah, ternyata ada aura positif ya. Berarti saya ini negatif gitu. Oh, seperti itu. Jadi ketika Apri sudah menjadi putra kampus nih, sudah menjadi duta, apa yang ingin Apri kembangkan gitu? Nah, ini poin penting orang menjadi duta kampus ya. Iya. Saya pribadi ingin mendekatkan Politeknik Kelautan dan Perikanan ini kepada organisasi-organisasi luar kampus dan juga universitas luar kampus, universitas lain. Kenapa itu sangat penting? Nah, kenapa sangat penting? Iya. Selain kita menjalin hubungan, kita juga ada jaringan dari luar, ilmu-ilmu baru dari luar. Jadi tidak
hanya seputar Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone saja, kita bisa juga ambil ilmu-ilmu dari mahasiswa-mahasiswa, bahkan organisasi-organisasi yang ada di luar. Jadi artinya APRI ini apa ya, menjalin kerjasama di antar kampus Iya. berbeda Iya, gitu, dan saling berkolaborasi gitu. Ya, betul. Nah, menurut saya gitu ya, atau menurut teman-teman juga nih yang menjadi dasar penting pertanyaannya, apa sih tujuan utama gitu ya? Apa tujuan utama menjadi duta? Untuk tujuan utamanya, Iya. seorang duta itu memang harus menunjukkan sisi terbaik dari dirinya, harus memberikan hal-hal yang dapat membawa perubahan. Nah, salah satunya ini saya sebagai putra kampus, yang lebih tepatnya saya memiliki tugas untuk menjalin hubungan di luar kampus, baik itu organisasi ataupun universitas lain. Saya juga memiliki tugas untuk mensosialisasikan kampus agar lebih dikenal, bahkan sampai di pesisir sekalipun. Jadi itu apa ya, kayak mempromosikan gitu. Nah, betul. Mempromosikan kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Itu ya yang menjadi tujuan utama. Nah, berhubung nih masalah duta ya. Duta itu adalah ikon daripada kampus itu sendiri. Berarti Anda merupakan cerminan Iya, seluruh taruna yang ada di kampus kita. iya, Karena Anda sendiri merupakan duta ya. Duta itu apa ya? Kayak kalau perspektif saya sendiri, dia itu sebagai perwakilan gitu. Ya, perwakilan di seluruh mahasiswa atau kita sendiri dikenal sebagai taruna. iya, Untuk mengekspor kegiatan atau isi daripada kampus kita dikeluarkan ke luar ya, biar dunia luar mengetahui. Nah, selama ini sudah berapa bulan atau berapa tahun ini menjabat sebagai duta? kemarin pemilihan dutanya bulan 2. Bulan 2 ya? Iya, Yang tahun ini? iya, tahun ini. Terus? Jadi sekarang sudah sekitar 4 bulan ya, kalau nggak salah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. 5. Iya, 5 bulan. Iya, Oh, 5 iya. bulan. Selama 5 bulan ini, kegiatan apa saja yang telah dilakukan ini? Nah, selama 5 bulan ini Ya. kegiatan yang paling pertama saya lakukan ini sebelum Pentaru ya, saya melakukan sosialisasi kemarin langsung sama Ibu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone di Baru, tepatnya di kantor desa Baru, desa Ajakang. Terus di SMK 1 Baru juga sosialisasinya tentang Pentaru. Kebetulan di SMK itu ada jurusan perikanannya, jadi ke sana. Iya. Terus di mana lagi? Terus kegiatan yang baru-baru ini kami Senat Taruna ya, saya mengajak Senat Taruna untuk ikut volunteer yang diadakan oleh IDEA Indonesia, yang langsung diajak oleh Kak Sabil ya. Halo Kak Sabil. Iya, sempat dia nonton ya. Langsung diajak sama Kak Sabilnya nih, terus ditemani sama Duta Baca, Kak Rara Duta Baca Sulsel, Rumah Dongeng Sinjai. Oh, ada juga CEO IDEA Indonesia, Kak Riri. Halo Kak Riri. Oh, jadi banyak ya. Iya, banyak banget. Artinya di situ komunitas seluruh duta ya. Iya, ada juga mahasiswa-mahasiswanya, ada juga anak SMA. Oh, jadi banyak. Banyak. Jadi bukan cuman mahasiswa ya. Iya. Ada juga pelajar. Iya, ada juga umum Nah, gitu. apa sih itu IDEA apa tadi?
IDEA Ya, Indonesia. IDEA Indonesia. Nah, apa itu IDEA Indonesia? IDEA Indonesia itu merupakan platform ya yang mengajak kita untuk salah satu kegiatan kemarin volunteer yang mengajak kita untuk mengabdi atau membantu masyarakat atau biasa disebut Apa itu? Sukarela untuk membantu masyarakat. Kemarin kami ambil di daerah-daerah pelosok. Oh, relawan. Ya, relawan, betul. Di mana itu daerahnya? Tepatnya di daerah Tonra, di kantor desa Bicoing ya. Ya, kantor desa Bicoing. Yang ini ya, yang jalur ke Sinjai gitu. Ya, betul. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan di sana? Nah, kegiatannya dimulai dari malam pembekalan ya di kampus 2 Politeknik Kelautan Perikanan Bone. Oh, jadi ada juga pembekalannya sebelum berangkat gitu? Iya, ada. Pembekalannya malam hari sekitar jam 8. Kami mengajak peserta volunteer dari luar itu masuk ke kampus. Sekalian melihat-lihat kampus. Kami juga mengadakan pembekalan yang sangat seru, yang langsung dipandu oleh Kak Sabil, juga Kak Syukur, Kak Riri, ada semua di situ, Kak Rara. Pembekalannya kita melakukan games, terus penyampaian untuk apa kegiatan kita besok. Setelah itu besoknya jam 1 siang kami bersama peserta volunteer yang lain berangkat ke Kecamatan Tondra. Pertama di situ kami melakukan pembersihan seputar kantor desa dan juga aula tempat nanti pembukaan volunteer. Nah, besok paginya kami mengadakan pembukaan di kantor desa dan langsung mengajak kepala desa Bicoing, kepala camat, dan juga kepala dinas perpustakaan daerah. Iya, betul. Daerah Kabupaten Bone. Nah, saya potong dulu nih. Kegiatannya ini berlangsung berapa hari? 3 hari. Oh, 3 hari. Jadi dimulai hari apa itu? Dimulai tanggal 21. 21. Iya, hari Jumat pembekalannya, terus Sabtu kita tiba di lokasi, terus acara intinya tanggal 23. Oh, 23. Jadi itu acara intinya. Nah, apa tadi? Kegiatan literasi anak nasional ya? Iya. Nah, berhubung masalah anak-anak ya, berarti targetnya ini anak-anak yang berada di pesisir. Iya, betul. Anak-anak yang berada di pelosok. Ya. Apa yang dilakukan di sana bersama anak-anak itu? Selain melakukan games ya, permainan-permainan yang mengasah otak anak, di sini dinas perpustakaan juga sharing ilmunya dan juga mengajak anak-anak untuk membaca. Tapi tujuan utama kami yaitu ingin membuktikan bahwa anak kota dan anak pesisir itu atau anak pelosok itu memiliki kesempatan pendidikan yang sama. Maksudnya gimana? Ya, karena sekarang kita kan masuk zaman digital nih. Iya. Ya, di mana semua informasi, pengetahuan, ilmu bisa didapat di mana saja seperti itu. Oke, Apri nih, berhubung tadi Apri mengatakan bahwa kita sudah memasuki di era zaman digital. Nah, yang ingin saya pertanyakan bahwa di kampung Apri tadi melaksanakan kegiatan, apakah di sana terdapat fasilitas yang memadai tentang mungkin jaringan yang bagus atau bagaimana? Ya, kalau di tempat volunteer kemarin, alhamdulillah sih jaringannya memang memadai. Tapi tujuan utama kami itu bukan mengenai teknologinya sih, cuman kami ingin membuktikan kepada anak-anak di sana bahwa literasi itu bukan hanya sekedar bisa membaca, bisa menulis, tapi kemampuan bagaimana kita menangkap informasi yang diberikan, terus bagaimana kita untuk meluapkannya, mengeluarkannya kepada
dunia sekitar seperti itu. Oh, jadi apa ya? Tujuan sebenarnya itu bagaimana anak-anak di sana bisa apa ya? Cermat gitu dalam membaca setiap atau melihat sisi baiknya tentang pendidikan tersebut ya. Iya, betul. Terus selanjutnya selain itu kegiatan apa lagi? Terakhir kegiatannya setelah ke sekolah, kami mengadakan refreshing sesama volunteer di Pantai Tete, main games, terus sharing-sharing informasi. Setelah itu istirahat, lalu balik kampus. Lalu balik kampus ya. Ya. Nah, setelah dari kegiatan itu apa kelanjutannya? Atau hanya sampai di situ saja kegiatan tersebut atau ke depannya bisa dilanjutkan? Nah, dari kegiatan volunteer ini, yang paling pertama yang saya dapatkan yaitu pengalaman, ilmu, dan yang paling penting adalah keluarga baru. Ya, betul sekali. Nah, terus keluarga baru ini nanti yang bisa mengajak saya kembali sebagai putra Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone untuk melanjutkan kegiatan yang di luar kampus, termasuk volunteer yang akan dilaksanakan lagi. Seperti itu. Mungkin kedepannya ada event-event yang mungkin bisa mengajak kami lagi dari keluarga tadi. Nah, ya betul. Nah, selain Apri nih diajak ya, selain diajak, apakah Apri mempunyai pemikiran tersendiri bahwa saya tidak harus diajak terus, tapi bagaimana ke depannya Apri lah yang mengajak gitu? Nah, Mungkin ada gebrakan nih. ya itu sih poin pertamanya. Saya yang ingin membuka wadah untuk Taruna Politeknik Kelautan dan Iya. Perikanan Bone untuk bisa mengikuti event-event di jenjang nasional bahkan internasional kalau Iya. bisa ya. Kita bisa bersaing sesama universitas, mungkin bisa sesama masyarakat umum ya, baik itu dalam dunia kelautan perikanan ataupun lain sebagainya. Betul. Nah, masalah volunteer ini, apakah Apri pernah berpikiran bahwasanya, oh ternyata bisa loh diterapkan di Taruna untuk mungkin kita kegiatan semacam volunteer, tapi target kita itu anak-anak di daerah pesisir gitu. Kan kita sendiri dari kelautan dan perikanan. Iya. Iya. Kalau kegiatan yang Anda maksud sih begini, untuk kegiatan yang ini mungkin bukan volunteer ya kali namanya. Iya. Karena volunteer itu kan kita sebagai pengabdi, sebagai sukarela yang tidak Tanpa pamrih gitu. tidak meminta upah apapun, hanya memberikan sukarela kita untuk membantu. Mungkin kalau kita sebagai Taruna ya untuk ke dunia pesisir Ya, ke depannya. ya kedepannya itu mungkin kita bisa turun langsung untuk melakukan namanya sosialisasi. Nah, sosialisasi ini bukan kepada anak-anak saja, melainkan kepada orang tuanya supaya bisa mengubah mindset mereka bahwa kelautan dan perikanan akan menjadi apa ke depannya. Begitu ya. Jadi targetnya bukan cuman di anak-anak, tapi orang tuanya yang perlu diubah mindsetnya gitu. Ya, betul. Nah, kita kembali lagi di ini ya, di masalah kedutaan. Iya. Nah, Apri sendiri apa program kerja nih Ya, selama menjabat 1 tahun? Mungkin ada program yang dekat-dekat ini akan dilaksanakan ataupun program utama gitu loh sebagai duta kampus. kalau untuk program kerjanya sih gini, kalau yang pertama kan memang sosialisasi. Iya. Terus mengajak universitas ataupun organisasi luar masuk kampus atau bahkan kita yang keluar untuk lebih mengenal. Tapi yang ada program kerja yang mungkin bisa saya nanti capai, Iya. seperti mungkin akan mencalonkan sebagai
duta maritim ya, Ya, itu bisa juga itu. ataupun duta Sulsel kalau bisa, insya Allah. Jadi kedepannya ingin melanjutkan ya, Iya betul. menjadi duta-duta di tingkat daerah. Yang pastinya dukungan dari kalian semua sih. Iya, betul. Dukungan dari teman-teman semua. Itu ya targetnya ke depannya. Nah, kalau itu kan target daripada individu sendiri. Ya, yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi target utama duta kampus nih? Yang saya maksud duta kampus itu ya Anda, putra dengan putri gitu, untuk kampus kita ini ke depannya gitu loh. Untuk menjadikan apa kampus kami ke depannya, memang adalah termasuk tugas saya sebagai putra kampus. Nah, yang ingin saya wujudkan ke depannya untuk kampus kita, Ya, pertama yaitu ingin membuktikan bahwa pelaku kelautan dan perikanan itu bukan berada di kelas bawah ya. iya. Aku ingin membuktikan kepada mereka bahwa kelautan perikanan itu sebagai pusat ekonomi utama di Indonesia. Wah, jadi seperti itu ya. Seperti yang dikatakan Menteri kita Bapak Wahyu Sekti Bapak Wahyu Saktri. Sakti Trenggono. Ya, Aduh. Ya, jadi itu ya, bagaimana apa ya, meningkatkan kualitas gitu. Perspektif orang-orang tentang dunia. kelautan perikanan, Iya, seperti mengubah itu. sudut pandang mereka. Nah, di samping itu mungkin Apri sendiri bisa ceritakan sedikit masalah apa ya? eh, ada nggak kendala-kendala selama menjadi duta ini atau suka dukanya lah? Ada sih, Ya, pasti ada ya. Kalau boleh jujur nih, ya silahkan jujur aja, kita kan jujur-jujuran di sini. oke. Nah, kalau kesulitannya pribadi begini, setiap saya ingin melakukan kegiatan yang di luar kampus, kesulitannya yaitu memang ada sih dorongan dari teman-teman, bahkan pembina, dosen sekalipun dorongannya ada. Yang jadi kesulitannya yaitu dari senat tarunanya. Kenapa? Kenapa? Gini, jika saya mengajukan sebuah kegiatan, mereka itu pikiran kayak, waduh, gimana nih, boleh tuh enggak? Padahal ini dari pembina loh. Terus mereka juga tidak ada apa ya, waktu untuk bantu melaksanakan kegiatan ini. Mereka itu hanya sekedar terima jadi gitu. Oh gitu. Ya, jadi kedepannya saya mohon untuk agar kampus kita ini lebih dikenal, mohon bantuannya untuk rekan-rekan semua untuk kegiatan-kegiatan ini agar lebih diperhatikan, dibantu bahkan didorong kegiatannya agar mudah terlaksananya. Ya, jadi itu ya pesannya Apri kepada teman-teman sekalian, bahwasanya kita sebagai taruna di sini harus saling berkolaborasi dan harus saling membantu gitu ya. Betul. Nah, di samping itu apa sukanya nih? Yang sukanya itu ini ya, setiap kegiatan yang terkait Politeknik Kelautan Perikanan Bone itu saya bisa membawa nama baik kampus keluar, lebih dikenal bahwa oh, Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone itu seperti ini, attitude-nya begini, akademiknya, tingkah lakunya, karakteristiknya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ya. Artinya bagaimana kita mencerminkan ya Poltek itu ke depannya. Iya, tujuannya kami keluarkan begini, kami ini putra kampus ingin memperlihatkan bahwa Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone itu seperti ini orangnya. Nah, seperti itu. Seperti apa ya? Ya, disiplin terhadap waktu, lebih tegas, terus untuk
semua gerak-gerik tingkah lakunya juga ada aturannya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin di akhir penghujung ini ya, di akhir penghujung cerita-cerita kita, mungkin Apri nih ada motivasi buat para teman-teman nih yang sedang menonton gitu. Iya. Oh iya ada. Ini kata dari Kak Najwa Shihab Iya. bahwa hanya perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Wah, itu mantap itu. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Oh, jadi satu buku bisa membuat kita jatuh cinta terhadap buku tersebut. Pada membaca. Oh, pada membaca. Betul. Makanya cari buku itu, Ya. mari jatuh cinta. Seperti itu. Nah, jatuh cinta. Jatuh cinta dalam perspektif apa ini? Jatuh cinta pada membaca. Ini termasuk pengembangan terhadap literasi. Oh, jadi ada hubungannya ya? Iya, betul sekali. Ah, betul sekali. Selain itu, mungkin ada lagi atau sudah ini? Oh iya ada. Untuk teman-teman semua, pentingnya literasi bagi kita semua yaitu kita tidak hanya tahu menulis, tahu mengeja, bahkan bisa membaca, tapi kemampuan literasi itu kita menangkap informasi, terus kita keluarkan apa yang kita peroleh untuk orang lain ke depannya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu sedikit motivasi dari Apri ya. Mungkin teman-teman bisa menjadikan motivasi ini untuk pengembangan diri masing-masing ke depannya. Jadi terus tonton video kami selanjutnya. Tetap stay di podcast Saulino. Ya, dunianya inspirasi. Coba diulang. Podcast Saulino, dunianya inspirasi. Podcast Podcast Saulino. Podcast kok ya bilang? Diulang. Biar teman-teman ini pada tahu nih. Apa tadi? Podcast Saulino, dunia inspirasi. Podcast Saulino, dunia inspirasi. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa like, share, Dan juga subscribe ya. ya, dan jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.